Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX DCD118 yang terinspirasi dari skema box Dynacorp yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker Zeta Pro dengan tipe 18VC5. Tanpa berlama-lama, sekarang langsung kita ulas aja spesifikasi teknis dan TS parameternya. Karena di sini kita nggak mendapatkan ukuran detail dari speakernya, kita fokus ke spesifikasi teknis dan TS parameternya aja. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 460 mm atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm, RMS-nya ini 1000 watt, maksimal power 2000 watt. Untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, ini 93 dB. Kemudian untuk rentang frekuensi, mulai dari 48 sampai 2100 Hz. Kemudian ukuran voice coil-nya, ini 125 mm atau 5 inci. Dan untuk spesifikasi lanjutan, bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs-nya, ini 48 Hz, RE 5,5 ohm, GMS 4,5, CAS 0,67, GTS 0,58, BL 28,2 Tesla meter, MMS 316 gram, GMS 30 mikrometer per newton, fast 71,1 liter, SD 1225,4 cm per segi, efisiensi 1,19%, dan Xmax kurang lebih 7,3 mm. Dan untuk Xmax, harusnya ini masih aman di 1000 watt RMS, tapi ya nanti kita lihat aja. Untuk jenis box speaker, ini bisa digunakan untuk box dengan dan tanpa lubang angin. Karena untuk EBP-nya, ini sekitar 71,6. Cara mengetahui EBP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 1300 watt pada minimum impedansi 5 ohm. Jika ini akan digunakan sebagai subwoofer dengan perkiraan titik potong atas itu di 200 Hz, ini tentu bisa bermain di minimum impedansi 6 ohm. Jadi jika menggunakan dua box dengan pengabelan yang diparalel, maka kita membutuhkan amplifier yang mampu menangani minimum impedansi di 3 ohm. Kemudian untuk rekomendasi titik potong bawahnya ini di 55 Hz, dan untuk atasnya boleh menyesuaikan. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope, nanti juga boleh menyesuaikan. Lalu untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 129 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini.
Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 55 Hz, frekuensi 44 Hz ini udah bisa direspon pada -3 dB dan 48 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1300 watt, pergerakan udara pada port ini diperkirakan sekitar 12,7 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, di sini port akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 35 Hz pada -3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 720 mili, panjang ke belakang 800 mili, kemudian lebarnya 540 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Untuk port, tinggi portnya adalah 160 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan dua lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Sekarang kita fokus ke ruang resonansi utamanya. Ukuran yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 334 mili. Namun pada bagian ini, ukurannya dikurangi 1 mili sebagai dudukan dari ram atau besi pengaman speakernya. Tapi nanti silahkan di custom aja sesuai dengan ketebalan ram speaker yang akan digunakan. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 412 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini 234 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini 210 mili. Kemudian di sini ditambahkan penguat berupa sekat yang bentukannya seperti ini. Untuk ukurannya 260 mili dan ketebalannya 36 mili. Biar lu nggak ragu, 36 mili ini merupakan hasil penggandaan dari dua potong multiplex 18 mili. Kemudian di sudut ini dan ini ditambahkan segitiga yang bertujuan untuk meminimalisir kebocoran dan meningkatkan aerodinamika, sehingga proses resonansinya itu bisa berfungsi dengan lebih optimal. Sementara tekukan ini berfungsi sebagai dudukan dari grill speakernya, dan dibentuk seperti ini bertujuan untuk menjaga aerodinamika, sehingga pantulan yang mungkin aja bisa terjadi, itu tentu bisa lebih diminimalkan. Sementara untuk handle, ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Namun jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan, selain untuk menjaga aerodinamika, secara tampilan, ini tentu juga akan lebih menarik. Jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX DCD118, khususnya untuk transducer speaker Zeta Pro dengan tipe 18VC5. Jika nanti lu punya link review dan video check soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya.
Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.